Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat sebagian manusia terlelap dalam tidurnya, ada hamba-hamba yang terbangun bukan karena suara, tetapi karena panggilan yang tak terdengar. Tahajud bukan sekedar bangun di sepertiga malam. Ia adalah undangan yang tidak semua orang menerimanya. Mungkin bukan karena kita malas, bukan pula karena iman kita paling lemah, tetapi karena Allah sedang mengajarkan sesuatu tentang kesiapan hati. Malam ini, mari kita duduk sejenak, menenangkan jiwa, dan mencoba memahami mengapa hanya sedikit orang yang mampu menjaga tahajudnya. Tahajud bukan tentang kuatnya tubuh, tapi tentang dipanggilnya hati. Ada satu hal yang sering kita salah pahami tentang tahajud. Kita mengira tahajud adalah urusan jam tidur, alarm, atau disiplin tubuh. Seolah-olah siapapun yang mau sedikit memaksa diri pasti bisa bangun. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Banyak orang tidur lebih awal, memasang alarm berlapis-lapis, bahkan berniat sungguh-sungguh sebelum memejamkan mata. Namun ketika malam benar-benar sunyi, niat itu seperti tertinggal di balik mimpi. Tubuh terasa berat, mata enggan terbuka, dan hati seperti tidak digerakkan. Lalu kita pun menyalahkan diri sendiri. Imanku lemah, aku terlalu banyak dosa, aku bukan hamba yang baik. Padahal jika kita mau jujur, ada juga orang-orang yang hidupnya penuh kesibukan, tidurnya larut, bahkan tanpa alarm. Namun entah bagaimana, mereka terbangun di waktu yang sama hampir setiap malam. Tenang, ringan, seolah ada tangan lembut yang membangunkan dari dalam. Disinilah rahasia pertama tahajud bersembunyi. Tahajud bukan pertama-tama soal kemampuan manusia, ia adalah tentang panggilan dari Allah. Allah tidak membangunkan semua orang di waktu yang sama, bukan karena Allah pilih kasih, bukan pula karena Allah mencintai sebagian dan membenci yang lain, tetapi karena setiap hamba sedang berada di fase yang berbeda. Ada hamba yang dipanggil untuk bangun malam, karena doanya sedang ditunggu langit. Ada hamba yang belum dipanggil, karena hatinya sedang ditempa dengan cara lain. Dan ada pula hamba yang dulu sering bangun tahajud, namun kini terasa berat, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai isyarat agar ia belajar merendahkan diri. Tahajud, dalam hakikatnya, adalah kehormatan, dan kehormatan tidak pernah diberikan secara sembarangan. Maka jangan heran jika hanya sedikit orang yang mampu menjaganya dengan konsisten. Bukan karena mereka paling suci, tetapi karena Allah sedang membuka jalan dialog khusus dengan mereka. Di sepertiga malam, tidak ada pangkat, tidak ada penilaian manusia, tidak ada topeng yang perlu dipakai. Yang ada hanyalah hamba dan Robnya, dengan segala lelah, takut, harap, dan dosa yang dibawa. Karena itu, tahajud menuntut sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar tenaga. Ia menuntut kejujuran hati. Hati yang berani datang apa adanya. Hati yang tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Hati yang rela menangis tanpa suara karena sadar betapa kecilnya ia di hadapan Allah. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang soleh di siang hari, aktif dalam kebaikan, namun belum tentu dimudahkan untuk bangun malam. Bukan karena amal siangnya sia-sia, tetapi karena Allah sedang mendidiknya di medan yang berbeda. Ada orang yang diuji dengan kesibukan, ada yang diuji dengan kesepian, dan ada yang diuji dengan malam. Tahajud adalah ujian yang sangat halus. Ia tidak memaksa, ia tidak berteriak, ia hanya datang kepada hati yang bersedia mendengar. Jika malam ini engkau termasuk yang belum mampu bangun, jangan terburu-buru merasa tertolak. Bisa jadi Allah sedang mengajarkanmu satu pelajaran penting, bahwa engkau masih perlu banyak bergantung, bukan mengandalkan kekuatan diri. Karena orang yang paling mudah bangun tahajud seringkali bukan yang merasa mampu, melainkan yang merasa sangat membutuhkan Allah. Kebutuhan itulah yang membangunkannya, kerinduan itulah yang menggerakkan tubuhnya,
Kesadaran itulah yang membuat matanya terbuka sebelum fajar. Tahajud adalah bahasa rindu, dan rindu tidak bisa dipaksakan. Ia tumbuh dari kesadaran bahwa di siang hari kita terlalu sering lalai, bahwa di malam hari hanya Allah yang benar-benar memahami isi dada. Maka jika hari-harimu penuh dengan distraksi, dengan kebisingan dunia, dengan ambisi dan kelelahan, jangan heran jika malam belum sepenuhnya ramah padamu. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena Allah ingin engkau perlahan belajar hening, belajar mengurangi suara dunia, belajar menata niat, belajar memeluk kesadaran bahwa tanpa Allah kita tidak punya apa-apa. Dan ketika pelajaran itu mulai meresap, perlahan tanpa kau sadari, malam akan berubah. Tidurmu menjadi lebih jujur, niatmu menjadi lebih ringan, dan suatu saat engkau akan terbangun bukan oleh alarm, melainkan rasa yang sulit dijelaskan. Saat itulah engkau akan mengerti bahwa tahajud memang tidak untuk semua orang, tetapi siapapun bisa dipersiapkan untuknya. Ada kalanya, seseorang tidak bangun tahajud bukan karena tubuhnya lelah, melainkan karena hatinya sedang penuh. Penuh oleh hal-hal yang tidak sempat ia bereskan di siang hari. Penuh oleh kata-kata yang ia pendam. Penuh oleh luka yang ia simpan rapat-rapat, bahkan dari dirinya sendiri. Hati yang penuh seperti ini sulit terbangun. Bukan karena Allah tidak memanggil, tetapi karena panggilan itu tenggelam di antara kebisingan batin. Kita sering mengira dosa selalu berbentuk perbuatan besar, padahal ada dosa-dosa halus yang tidak terlihat, namun berat dampaknya pada malam. Dosa merasa cukup dengan diri sendiri. Dosa terlalu bergantung pada sebab. Dosa merasa tidak perlu menangis di hadapan Allah. Semakin seseorang merasa mampu mengatur hidupnya, semakin jarang ia terbangun di sepertiga malam. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena ia sendiri sedang berdiri terlalu tegak. Tahajud membutuhkan kerendahan, dan kerendahan hanya lahir dari hati yang mengakui, "Ya Allah, aku tidak baik-baik saja." Ada orang yang hidupnya tampak rapi, doanya tertib, ibadahnya terlihat konsisten. Namun ketika malam datang, tidurnya begitu lelap, tanpa gelisah, tanpa terbangun. Bukan karena ia kurang iman, tetapi karena belum ada rasa mendesak dalam hatinya. Tahajud sering hadir ketika seseorang berada di titik rapuh, saat doa-doa siang hari terasa terlalu ramai, saat senyum menjadi terlalu berat untuk dipertahankan. Di titik itulah malam menjadi tempat pulang. Karena itu, jangan heran jika banyak orang justru mulai mengenal tahajud setelah mengalami kehilangan, kegagalan, atau kesedihan yang panjang. Bukan karena Allah ingin menyakiti, tetapi karena Allah tahu hati yang retak lebih mudah ditembus cahaya. Ada pula dosa lain yang jarang kita sadari, yaitu menunda taubat. Bukan menolak taubat, tetapi menundanya. Kapan-kapan aku perbaiki, nanti saja aku mulai serius. Sekarang belum waktunya. Kalimat-kalimat ini terdengar ringan, namun perlahan mengeraskan hati. Dan hati yang mengeras tidak peka terhadap panggilan malam. Tahajud tidak datang pada hati yang suka menawar-nawar dengan Allah. Ia datang pada hati yang berkata, "Sekarang ya Allah, aku butuh Engkau sekarang." Ada pula hati yang lelah karena terlalu sering berharap pada manusia, menggantungkan kebahagiaan pada makhluk, menunggu pengakuan, balasan, atau pengertian. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, hati menjadi penat. Namun keletihan ini tidak selalu membawa seseorang ke sajadah.
kadang justru membuatnya memilih tidur lebih dalam agar tidak perlu merasakan apa-apa. Inilah sebabnya mengapa tidak semua luka membawa seseorang ke tahajud. Sebagian luka membuat orang mendekat, sebagian lagi membuat orang ingin lari. Tahajud membutuhkan keberanian. Keberanian untuk duduk diam dengan perasaan sendiri. Keberanian untuk mengakui bahwa ada doa yang belum terjawab. Keberanian untuk menangis tanpa saksi. Dan tidak semua orang siap dengan kejujuran seperti itu. Ada pula orang yang terlalu sibuk menilai dirinya dengan standar manusia. Merasa ibadahnya belum pantas, merasa dosanya terlalu banyak, merasa doanya tidak layak didengar. Padahal justru orang-orang seperti inilah yang sebenarnya paling dekat dengan pintu tahajud. Namun bisikan dalam hati membuatnya ragu. Allah pasti tidak mau mendengar doaku. Aku terlalu kotor. Bisikan ini bukan suara kerendahan, melainkan suara putus asa yang halus. Allah tidak pernah meminta hambanya bersih dulu baru datang. Justru sajadah malam adalah tempat membersihkan diri. Ketika seseorang memahami hal ini, perlahan rasa berat itu mulai berkurang. Bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena ia tidak lagi menanggungnya sendirian. Ada satu lagi hal yang sering luput, yaitu hati yang terlalu sibuk dengan dunia siang hari. Terlalu banyak gambar, terlalu banyak suara, terlalu banyak keinginan. Malam pun menjadi kelanjutan dari siang, bukan ruang untuk hening. Hati seperti ini sulit menerima kehadiran Allah di waktu sunyi. Bukan karena Allah tidak hadir, tetapi karena hati belum belajar diam. Tahajud membutuhkan ruang kosong, dan ruang kosong hanya tercipta jika seseorang rela mengurangi ambisi yang tidak perlu, mengurangi perbandingan hidup, mengurangi keinginan untuk selalu terlihat baik-baik saja. Ketika ruang itu mulai terbuka, perlahan malam menjadi berbeda. Tidur tidak lagi sekedar pelarian, ia menjadi persiapan, dan bangun malam tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan seperti pulang ke tempat yang aman. Jika sampai hari ini engkau masih merasa berat untuk tahajud, jangan menuduh dirimu terlalu cepat. Mungkin Allah sedang mengajakmu membereskan sesuatu di siang hari. Mungkin ada maaf yang belum kau ucapkan. Mungkin ada harap yang terlalu kau genggam. Mungkin ada taubat yang masih kau tunda. Semua itu mempengaruhi malam. Dan ketika satu persatu mulai kau lepaskan, tanpa perlu kau sadari, hatimu akan menjadi lebih ringan. Ringan untuk terbangun, ringan untuk duduk, ringan untuk berkata, "Ya Allah, aku datang." Tahajud tidak pernah datang secara tiba-tiba. Ia selalu didahului oleh proses yang sunyi, proses yang seringkali tidak disadari. Dan siapapun yang bersedia melewati proses itu akan menemukan bahwa malam tidak lagi menakutkan, melainkan menenangkan. Ada masa ketika seseorang mulai merasakan perubahan kecil dalam hidupnya. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat orang lain, melainkan perubahan sunyi yang hanya ia rasakan sendiri. Hatinya lebih mudah tersentuh, doanya lebih jujur, dan dunia yang dulu terasa sangat penting, perlahan kehilangan sebagian cengkramannya. Di titik inilah, banyak orang tidak sadar bahwa Allah sebenarnya sedang mempersiapkan hatinya. Karena tahajud tidak selalu diawali dengan bangun malam. Seringkali ia diawali dengan bangunnya kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini rapuh. Kesadaran bahwa manusia mudah goyah. Kesadaran bahwa sekuat apapun kita berusaha, ada urusan-urusan yang tidak akan selesai tanpa Allah. Ketika kesadaran ini tumbuh, hati mulai mencari tempat bersandar. Dan Allah,
dengan kelembutannya, memberi isyarat demi isyarat. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa hamba-hamba yang dekat dengannya adalah mereka yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan di waktu sahur mereka memohon ampun. Ayat ini bukan sekedar pujian, ia adalah gambaran tentang kondisi hati. Karena orang yang sedikit tidurnya di malam hari bukan karena tidak butuh istirahat, melainkan karena hatinya tidak tenang jika belum berbicara dengan Robnya. Pada fase ini, seseorang mulai merasakan bahwa doa-doa siang hari terasa belum cukup. Ada hal-hal yang terlalu dalam untuk diucapkan di tengah keramaian. Maka malam menjadi ruang aman. Ruang di mana seseorang tidak perlu terlihat kuat. Tidak perlu menjelaskan apapun. Tidak perlu menjaga citra. Ia hanya duduk dengan semua yang ada di dadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Bukan karena gerakannya lebih banyak, tetapi karena keadaannya lebih jujur. Di malam hari, manusia tidak sedang berpura-pura. Ia tidak sedang mencari penilaian. Ia tidak sedang berlomba. Ia hanya sedang berharap. Dan harapan yang jujur adalah sesuatu yang sangat dicintai Allah. Di fase ini pula, seseorang mulai diuji. Bukan diuji dengan kesulitan besar, melainkan dengan kemudahan yang menipu. Tidur terasa nyaman, kasur terasa hangat, dan alasan untuk menunda terasa sangat masuk akal. Besok saja, Allah Maha Pengampun. Nanti kalau sudah siap. Namun hati yang sedang dipersiapkan akan merasa gelisah dengan penundaan ini. Bukan gelisah karena takut dosa, tetapi karena ada rindu yang tertahan. Rindu yang tidak bisa dijelaskan. Rindu yang tidak bisa dipenuhi dengan apapun selain duduk di hadapan Allah. Inilah salah satu tanda bahwa Allah sedang mendekatkan seorang hamba. Para ulama besar dahulu sering menasihati bahwa jika seseorang dimudahkan untuk taat, itu bukan karena ia lebih baik, tetapi karena Allah sedang menginginkannya. Dan jika ketaatan terasa berat, itu bukan selalu karena keburukan, melainkan karena Allah sedang mengajarkan sabar. Imam besar kaum muslimin pernah berkata bahwa dosa bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi juga apa yang membuat kita jauh dari Allah. Kadang bukan maksiat yang menjauhkan seseorang dari tahajud, melainkan kesibukan yang berlebihan atau hati yang terlalu terpaut pada dunia. Maka ketika seseorang mulai dikurangi dari hal-hal itu, walau terasa kehilangan, sebenarnya Allah sedang membersihkan ruang di dalam hatinya. Ruang yang kelak akan diisi dengan doa. Ada pula tanda lain yang sering diabaikan, yaitu ketika seseorang mulai menikmati kesendirian. Bukan kesepian yang menyakitkan, tetapi kesendirian yang menenangkan. Ia tidak lagi takut dengan hening. Ia tidak merasa harus selalu ditemani. Ia mulai nyaman dengan diam. Ini adalah tanda hati mulai kuat. Karena tahajud tidak akan bertahan lama di hati yang selalu butuh distraksi. Allah mencintai hamba yang datang kepadanya tanpa banyak alasan, tanpa banyak tuntutan, hanya membawa kebutuhan. Dan Allah berjanji bahwa siapapun yang mendekat kepadanya sejengkal, Allah akan mendekat sehasta. Janji ini bukan metafora kosong. Ia adalah kenyataan yang dirasakan oleh mereka yang pernah duduk sendiri di sepertiga malam. Malam yang sama, tetapi rasa yang berbeda. Doa yang sama, tetapi kedalaman yang bertambah. Dan air mata yang sama, tetapi maknanya jauh lebih luas. Pada titik ini, seseorang mulai memahami bahwa tahajud bukan tentang berapa rakaat, bukan tentang bacaan yang panjang, bukan tentang suara yang indah. Tahajud adalah tentang hadir sepenuhnya. Hadir dengan luka, hadir dengan harap,
hadir dengan penyesalan, hadir dengan cinta, dan Allah tidak pernah menolak kehadiran seperti ini. Jika sampai hari ini engkau mulai merasa malam memanggilmu dengan cara yang lembut, jangan abaikan. Jangan menunggu sempurna. Jangan menunggu kuat. Datanglah apa adanya. Karena Allah tidak menunggu hamba yang selesai. Allah menunggu hamba yang mau datang. Dan siapapun yang datang di waktu paling sunyi akan merasakan bahwa Allah tidak pernah sejauh yang kita kira. Di sepertiga malam, ada satu pelajaran penting yang sering baru kita pahami setelah melewatinya cukup lama. Bahwa Allah tidak pernah jauh. Yang sering menjauh adalah hati kita sendiri. Hati yang terlalu sibuk, hati yang terlalu penuh, hati yang terlalu lama mengandalkan selainnya. Dan tahajud datang bukan sebagai beban tambahan, melainkan sebagai jalan pulang. Pulang dari hiruk-pikuk dunia, pulang dari tuntutan yang tidak ada habisnya, pulang dari peran-peran yang membuat kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Di hadapan Allah tidak ada gelar, tidak ada pencitraan, tidak ada keharusan untuk terlihat kuat. Yang ada hanyalah seorang hamba yang membawa lelahnya, takutnya, harapnya, dan doa-doa yang mungkin belum pernah ia ucapkan dengan suara. Jika sampai malam ini engkau masih berjuang untuk bangun tahajud, ketahuilah satu hal penting. Perjuangan itu sendiri sudah bernilai. Niatmu sudah dicatat, kerinduanmu sudah didengar, dan setiap usaha kecilmu tidak pernah sia-sia. Allah Maha mengetahui berapa kali engkau terbangun lalu tertidur kembali. Berapa kali engkau berniat lalu gagal. Berapa kali engkau merasa malu karena belum mampu konsisten. Dan Allah tidak menertawakan kegagalan itu. Allah justru menyimpannya sebagai bagian dari perjalanan. Karena tahajud bukan lomba, bukan pula ukuran siapa yang paling soleh. Ia adalah hubungan pribadi antara hati yang rapuh dan Rob yang Maha menguatkan. Jika malam ini engkau mampu bangun, walau hanya 2 rakaat, walau hanya dengan bacaan pendek, walau hanya dengan doa yang terbata-bata, ketahuilah, itu sudah sangat berharga. Dan jika malam ini engkau belum mampu bangun, jangan putus harap, jangan merasa tertolak, jangan menjauh. Tetaplah berdoa sebelum tidur, tetaplah berniat, tetaplah berharap. Karena Allah sering membalas niat dengan cara yang tidak kita sangka. Kadang bukan malam ini, kadang bukan besok. Tetapi di satu malam yang paling kita butuhkan, Allah akan membangunkanmu tanpa kau minta. Bukan dengan suara, bukan dengan alarm, tetapi dengan rasa. Rasa yang membuatmu duduk, rasa yang membuatmu menangis, rasa yang membuatmu berkata, "Ya Allah, hanya Engkau tempatku kembali." Jika engkau mendengar video ini di malam hari, atau bahkan di siang hari dengan hati yang lelah, aku ingin mengajakmu berhenti sejenak. Tarik napas perlahan, lepaskan apa yang memberatkan, dan izinkan hatimu berbicara. Tuliskan di kolom komentar doa terbaik yang sedang kau simpan di dalam dada. Tidak perlu indah, tidak perlu panjang. Tuliskan apa adanya. Karena bisa jadi, doa yang kau tulis dengan jujur itu menjadi sebab Allah mengabulkannya, atau menjadi sebab doa orang lain diaminkan untukmu. Dan setiap amin yang mengalir akan kembali sebagai kebaikan. Jika video ini terasa menenangkan hatimu atau mengingatkanmu pada Allah, jangan simpan sendirian. Bagikan kepada orang-orang yang kau sayangi, kepada mereka yang sedang lelah, kepada mereka yang sedang berjuang dengan malamnya,
kepada mereka yang mungkin sedang merasa jauh dari Allah. Karena satu kebaikan kecil yang dibagikan bisa menjadi pahala jariah yang terus mengalir, bahkan ketika kita telah tertidur, bahkan ketika kita telah lupa. Bisa jadi ada seseorang yang bangun tahajud karena video ini sampai ke tangannya, dan di setiap sujudnya mengalir pahala juga untukmu. Tidak ada yang lebih indah daripada menjadi perantara seseorang kembali kepada Allah. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah menemani renungan ini hingga akhir. Semoga malam-malammu dipenuhi ketenangan. Semoga hatimu dipeluk oleh rahmat-Nya. Dan semoga di waktu yang Allah pilihkan, kita semua dipanggil untuk duduk di sepertiga malam dengan hati yang ringan dan doa yang penuh harap. Amin ya Rabbal Alamin.